everyone. Welcome to Revival Worship Church. Selamat datang dalam ibadah online service dari Gereja Revival Worship. Selamat hari Minggu. Saya percaya keadaan kita semua dalam keadaan yang baik. Dan kalaupun hari ini ada berapa di antara kita mungkin keadaannya kurang baik, mari kita menghampiri Tuhan dan dengan ucapan syukur kita datang korban kita, membawa pujian kita. Dan saya percaya saat kita beribadah, kekuatan, kuasa, berkat Tuhan turun atas setiap hidup kita. Mari kita persiapkan diri kita. Anda boleh mengajak keluarga, saudara, atau orang-orang di sekeliling Anda untuk beribadah, menghormati Tuhan, dan kita menghampiri Tuhan. Alkitab mencatat 2-3 orang bersekutu, berkumpul dalam namanya, dia hadir. Dan ketika dia hadir, kuasa, anugerah, rahmatnya turun dalam setiap hidup kita. Mari saat ini sebelum kita beribadah, kita bersama-sama satu di dalam doa. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kesempatan kami boleh hidup sampai hari ini. Dan hari ini kami boleh ada di hari Minggu, di mana Engkau memberikan kami kesempatan boleh beribadah. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati seluruh ibadah kami. Sehingga lewat pujian, penyembahan, firman, itu boleh menjadi berkat yang kuat, kekal, dan penuh buat setiap hidup kami. Kami ucapkan syukur dan mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan sepanjang minggu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Selamat beribadah and God bless you. Amin. Saudara, lagu Glory, Glory Haleluya. Itu lagu kalau tentara mau pergi berperang, mereka nyanyi lagu itu. Mereka belum berperang, mereka belum menang, tapi mereka sudah nyanyikan kemenangan. Berapa di antara saudara malam hari ini kita mau nyanyikan lagu ini dengan satu keyakinan bahwa kita sudah menang. Yang sakit malam hari ini kau sudah sembuh. Kemarin beberapa hari lalu kami pelayanan ke daerah Pangkal Pinang. Ada satu ibu yang sangat sederhana, dia maju ke depan dan kanker payudara sudah sangat besar. Itu ketika hadirat Allah turun, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika selesai semua acara, kemudian dikasih kabar bahwa kankernya yang besar. Ketika dia perjalanan pulang ke rumah, pecah, air, nanah, darah semua keluar, dan dinyatakan sembuh sampai hari ini. Yesus, kita masih bekerja. Saya rindu saudara kita nyanyikan lagu ini, tapi dengan keyakinan bahwa kita sudah menang. Yang percaya boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Boleh saya dengar sorakan haleluya dari Nginden. Boleh katakan haleluya. Masih kurang kencang pakai band. Haleluya. Masih kurang kencang saudara. Orang yang menang artinya masalah masih di depan, tapi mujizat kita percaya sudah terjadi. Amin. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh angkat tangan kanan saudara dan depan belakang sampai di mana suara dapat didengar. Penuhi ruangan ini bersama-sama dengan kemenangan bahwa Anda adalah orang dan saya orang berharga. Amin. Kita dipanggil Allah untuk melakukan pekerjaan yang dahsyat. Amin. Dan kita adalah orang yang menang. Amin. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Berhenti tertunduk, lihat kepada Allah yang dahsyat. Pada hitungan yang ketiga, saya rindu seluruh orang yang dalam ruangan ini sama-sama kita sorakan haleluya sekeras-kerasnya pakai band. 1, 2, singers boleh bersama-sama dengan saya. 1, 2, pandang ke atas, kita punya Allah yang dahsyat. Boleh dengar suara dari Nginden, halo. Masih bisa lebih dahsyat lagi. 1, 2, 3, haleluya. Glory, glory, haleluya. Sing it. Glory, glory, yes. Mari lambaikan tangan saudara, lalu-lalukan dia. Glory. Hari ini kau yang sakit, yakin Anda sudah sembuh.
saja. Glory, glory. Haleluya, haleluya. Sekali lagi angkat kedua tangan saudara, tinggi-tinggi katakan sini. Glory, glory. Haleluya, amen. Glory, glory. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan tentang the secret of heart, rahasia hati. Saudara, ketika kita bertemu dengan seseorang, mungkin ketika kita berpapasan dan melihat orang itu sekilas dari cara dia berjalan, cara dia mungkin berpakaian, cara dia bertutur kata, kita kemudian bisa langsung memutuskan atau menyimpulkan, orangnya baik ya gitu. Atau kita kenal sebentar, mungkin berapa jam doang ngobrol-ngobrol, dan mungkin kita langsung bisa berkata, ih orangnya enak ya, asik orangnya, ngobrolnya enak, dan kita bisa menyimpulkan pada saat itu juga, orangnya kayaknya baik deh gitu saudara. Tapi firman Allah berkata, ternyata tampak dari luar itu tidak menjamin isi hati setiap manusia. Karena ternyata hati manusia itu tidak bisa kita duga, tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita selami saudara. Itu firman Allah berkata seperti ini. Dalam Mazmur 44 ayat 22. Masakan Allah tidak akan menyelidikinya karena ia mengetahui rahasia hati saudara. Jadi manusia tuh tidak bisa kita bisa menilai dalam sekejap, dalam tiba-tiba saudara, orangnya baik gitu ya, kita berharap ya. Tapi ternyata hati itu sesuatu yang tidak kelihatan, terselubung, nggak bisa kita nilai dalam tiba-tiba saudara. Dan firman Allah berkata, tetapi Tuhan itu mengetahui rahasia hati. Jadi sesuatu yang kita berusaha sembunyikan sepinter-pinternya saudara, kita berusaha untuk drama mungkin ya. Saudara, contohnya ada seorang yang dia mau pendekatan pada ceweknya gitu saudara. Jadi dia akan berusaha sebaik mungkin. Dia akan menampilkan semua sisi-sisi baiknya saudara. Pasti dia akan menutup hal-hal yang kurang saudara. Tapi ternyata sebaik-baiknya saudara menutup, suatu waktu orang akan mengetahui hati saudara dengan sikap yang akan dia lihat hari lepas hari ketika saudara mungkin sudah jadian. Sama dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengenal orang langsung pada saat itu juga, saudara. Kita perlu melihat itu day by day, mungkin tahunan, saudara. Baru kita mulai bisa sedikit menyimpulkan nih orangnya baik, saudara. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki hati yang baik, saudara? Firman Allah berkata seperti ini. Daud berdoa dengan doa yang sangat radikal, saudara. Firman Allah berkata, dia meminta Tuhan untuk ngecek, untuk sidak, untuk cek hatinya. Dalam Mazmur 139, selidiki aku ya Allah, kenali hatiku, ujilah aku, kenali pikiran-pikiranku. Dalam Mazmur 26, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Dalam Yeremia 17 ayat 10, saudara, aku Tuhan yang menyelidiki hati, menguji batin, saudara. Jadi saudara, firman Allah berkata, ternyata yang paling tahu itu cuma Tuhan. Nah, kalau Tuhan tahu hati kita, saudara, artinya kita tidak bisa menyembunyikan segala sesuatu yang terkandung dalam hati kita. Saudara, yang paling tahu isi hati kita cuma Tuhan. Jadi ada mungkin saudara covernya bagus, tapi saudara isinya iri hati, nggak bisa lihat orang sukses, ngejatuhin orang dari belakang gitu saudara ya, di depan orang baik gitu kayak muka dua, di belakang saudara ya nusuk gitu saudara ya. Jadi yang paling tahu tuh kita. Ada saudara mungkin saudara udah pendam dendam yang luar biasa, dendam kesumat saudara ya. Mungkin saudara dibesarkan dari keluarga yang kurang baik, kurang harmonis. Saudara benci sama orang tua saudara, mungkin papa atau mama, atau saudara nggak suka dengan mungkin bahkan teman baik saudara mungkin yang pernah menyakiti dan itu menyimpan luka yang dalam saudara. Bahkan mungkin saudara mungkin dibesarkan dari lingkungan-lingkungan yang keras, sehingga perlakuan-perlakuan yang nggak nyaman, yang nggak enak, yang keras itu membekas, sehingga saudara dibesarkan dengan luka yang dalam, dengan pahit
Sehingga ketika saudara bertumbuh menjadi dewasa, saudara sulit untuk bisa menjaga hati. Karena semua yang terekam di alam bawah sadar itu semua yang tidak baik, semua yang buruk, saudara. Bahkan saudara tidak mampu untuk bisa berbuat baik kepada orang. Karena saudara mungkin berpikir bahwa seumur hidup dari kecil saudara nggak pernah mungkin orang berbuat baik kepada saudara. Karena saudara melihat lingkungan-lingkungan yang berat yang saudara lewati dari sejak kecil. Sehingga saudara akan bermasalah dengan hati. Saudara mau seperti apapun mengikut Tuhan tanpa kita ngecek, tanpa kita ingin berubah, tanpa kita benar-benar sadar bahwa saudara memiliki hati yang tidak baik, saudara tidak akan sulit. Saudara ikut Tuhan, saudara mau berdoa seperti apapun, kalau kita tidak berusaha untuk mengubah hati kita, ngecek kedalaman hati kita, saudara akan tetap terbentur lagi, saudara. Karena firman Allah berkata, ternyata hati itu memegang peranan penting untuk rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saya pernah mendengar ada satu kisah. Seorang hamba Tuhan berkata dia katakan seperti ini. Ada banyak orang yang skillful, mereka hebat, mereka luar biasa, punya banyak kapasitas, punya banyak talenta dan yang lain. Tapi kenapa mereka selalu gagal dipakai Tuhan, atau gagal dalam pekerjaan, gagal dalam hal-hal besar yang seharusnya sudah di depan mata? Karena ujung-ujungnya balik lagi ke hati. Karena hati itu kemudian mengubah segala sesuatu kita, baik karakter kita, tabiat kita, respon kita menjadi sesuai dengan apa yang dikandung, saudara. Jadi kalau hatinya jahat, semua yang keluar pun, saudara, sekalipun kita tutupi, tetap ujungnya, endnya, itu buahnya itu kelihatannya, at the end itu pasti akan berasa, akan kelihatan, saudara. Jadi seperti dikatakan tadi, kenapa ada orang-orang hebat, kenapa nggak bisa ngalamin hal-hal yang dahsyat? Karena ujungnya kita sendiri yang membuat kegagalan itu terjadi. Mungkin saudara sudah mau deal pekerjaan, saudara udah emosi berlebihan, saudara udah mulai karakter yang kurang baik, mungkin statementnya udah salah, atau mungkin deal dengan partner saudara, dan saudara mulai punya pikiran-pikiran negatif, pengen ambil untung banyak, mulai bohong sedikit, dusta putih, saudara. Sehingga kesanggupan Anda, karakter, skillful Anda, talenta Anda yang hebat itu tersandung dengan apa yang keluar dari sini, yang kemudian terpancar keluar, saudara. Sehingga yang membuat gagal bukan Tuhan tutup jalan, tapi mungkin saudara sendiri dan saya mungkin yang perlu ngecek. Saya ini yang membuat gagal nih benar-benar iblis, atau Tuhan tutup jalan, atau saudara. Jadi kadang-kadang kita perlu ngecek, saudara. Jadi kita nggak boleh nyalain iblis terus gitu. Sedikit-sedikit dia yang jadi kambing hitam, saudara. Karena saudara yang naik darah, saudara yang salah ambil keputusan, saudara yang mungkin bersikap kurang baik, saudara. Sehingga ada resiko-resiko yang kita harus tanggung, saudara. Firman Allah berkata seperti ini, saudara. Alkitab dengan jelas berkata, yang mengetahui hati kita itu Tuhan. Jadi kita perlu kembali ke sumbernya. Kayak orang Honda ya balik lagi ke dealer Honda. Orang Mercy ya balik lagi ke Mercy. Nggak mungkin Mercy datangnya ke Kijang kan, ke ke Toyota. Nggak mungkin. Kita harus balik ke asalnya, sumbernya, saudara. Sama ketika yang tahu rahasia hati kita Tuhan, saudara. Caranya yang pertama kita perlu ngecek. Kita perlu deteksi, saudara. Ini hati masih benar apa enggak, saudara. Dikatakan firman Allah, Mazmur 139, selidiki aku ya Allah, kenali hatiku, ujilah aku, kenali pikiran-pikiranku dari jauh. Saudara, ini tajam banget, saudara. Ini ekstrim, saudara. Bahkan dikatakan Mazmur 26, ujilah aku Tuhan. Dia suruh ngetes, saudara. Dia perlu diuji, dicoba, cobalah aku, selidiki batinku. Jadi bayangin kalau manusia yang selidiki kita, itu dia terbatas. Tapi kalau Tuhan yang selidiki, dia tahu di bagian mana yang perlu diperbaiki, di bagian mana yang rusak, saudara. Saudara, kalau kita tahu bersama, kalau ada alat di dunia kedokteran, pertama ada mungkin USG, kemudian ada CT scan, dia bisa melihat, oh ini ada otot nih yang nggak benar nih, oh ini ada tumor kayaknya gitu. Kemudian yang lebih detail lagi MRI, dan kemudian satu tingkat lagi ada PET scan. Saya pernah waktu berobat sakit di Singapura dan di Cina itu menjalani berapa kali PET scan, saudara ya, dan pengobat dan ngecek yang lain, ada di biopsi. Jadi ketika PET scan ketahuan nih cancer ada di mana,
kita tolak ya, kita berharap semua dalam keadaan sehat. Tapi PET scan itu gunanya untuk ngecek kansernya itu udah metastase kemana, udah ada di mana-mana, dan dia ketahui nanti bisa menyimpulkan dia grade berapa atau dia stadium berapa. Nah, ada step selanjutnya untuk ngambil lagi dagingnya untuk dibiopsi supaya ketahuan ini selnya apa, ini ganas apa enggak, jenisnya apa, saudara. Jadi lebih detail lagi. Sama ketika Tuhan ingin mengecek hati kita, saudara, Dia akan tahu bagian-bagian mana yang memang kita perlu untuk berubah, kita perlu untuk benar-benar dibongkar supaya disembuhkan. Saudara, orang yang sakit kanker tidak bisa minum Panadol atau obat-obat yang lain yang kita beli di warung, saudara, atau di toko swalayan yang dekat. Tapi orang sakit kanker itu harus di kemo, harus diobati dengan obat-obat yang bom-bom yang besar, saudara, obat yang keras supaya sakitnya sesuai dengan pengobatannya. Sama, saudara, kalau ada di antara saudara sakitmu itu, hatimu tuh udah luka berdarah-darah, udah bernanah, saudara, nah, saudara hanya kasih mungkin ya yodium, cuman ya hibur-hibur, nggak akan bisa. Saudara perlu mengorek, saudara perlu bongkar isi hati saudara sehingga itu perlu disembuhkan, perlu saudara dipulihkan, saudara. Sebab itu karena kadang-kadang saudara sudah ikut Tuhan, sudah dalam posisi di pekerjaan, saudara sudah hebat, tapi yang jadi masalah saudara bawa luka hati, nanah, saudara. Ini gambar diri nggak pulih karena dendam dari zaman bahela masih dibawa terus, saudara. Saudara akan mengalami banyak benturan-benturan. Sebab itu tidak sedikit orang yang ketika mereka ke gereja, mereka kecewa karena apa? Oh, kok ini orang masih begini. Saudara, orang yang datang ke gereja bukan orang yang sempurna. Semua orang sedang berjuang dengan membenahi hati, sedang berjuang untuk lebih baik lagi mengasihi Tuhan. Jangan saudara berpikir semua orang yang saudara ketemu itu malaikat. Mereka orang-orang yang sedang berjuang, saudara, untuk lebih baik lagi, saudara. Tapi kalau dasar hati saudara memang baik, atau saudara hati yang mudah untuk diubahkan, saudara, orang mengecewakan saudara, Anda bisa melepaskan pengampunan dengan kemampuan Tuhan. Tapi kalau saudara memang lukanya terlalu dalam, saudara akan terbentur, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit emosi, dikit-dikit nggak puas, dikit-dikit saudara akan mulai bikin geng lah, mulai menjelekkan mungkin bos di kantor, saudara mulai merancangkan ya, ada temenmu yang mungkin lagi naik daun, saudara mulai ngejelekin di mana supaya dia di-cut, supaya dia nggak dipromosiin. Saya banyak dengar dari teman-teman yang mereka curhat, mereka di kantor ini dimusuhin yang ini karena dia orang baru, kemudian dimusuhin yang ini, saudara. Aduh, rasanya, saudara ya. Dan kalau yang memusuhi itu adalah orang anak Tuhan, saudara, itu kayaknya perlu ngecek, saudara ya. Jadi saya memiliki satu prinsip. Kalau kita menangis dengan orang yang menangis, tertawa dengan orang yang tertawa. Artinya kalau ada orang yang sedih ya kita kuatkan. Orang yang sukses, Anda perlu apresiasi, Anda perlu bersyukur, Anda perlu bersukacita, Anda perlu mendukung, bahkan mungkin membantu promosi, saudara. Ada orang yang lagi bangun usaha, saudara jangan iri ya gitu ya, terus mulai menjelekkan lah, mulai menganggap remeh, saudara. Enggak. Kalau saudara memiliki hati yang baik, saudara tidak akan merasa itu seperti kompetitor, tapi saudara akan mendukung, saudara akan memberi semangat, saudara mungkin bisa kasih ide-ide yang cemerlang. Itu kalau saudara memiliki hati yang baik, yang nggak iri hati, yang nggak punya pemikiran-pemikiran yang sempit, saudara. Karena firman Allah berkata, apa yang kau tabur itu yang kembali kepada saudara. Kalau saudara menabur kebaikan, menolong orang, memberi kesempatan kepada orang, dan melakukan hal-hal yang baik, one day itu akan kembali kepada saudara. Tuhan bisa mengirim orang-orang yang lain seperti malaikat untuk menolong saudara. Karena Anda pernah menabur, saudara. Sebab itu firman Allah berkata, kembali ngecek hati kita. Ini hatinya sudah masih baik atau sudah sekarat atau sedang tercemar, saudara. Firman Allah berkata, apa yang membuat saudara orang yang darinya baik kemudian tiba-tiba langsung berubah? Biasanya yang paling sering itu pergaulan. Saudara, ada satu statement berkata, show your friends. Tunjukkan temanmu dan aku akan menunjukkan masa depanmu. Artinya kalau Anda bergaul dengan orang yang kurang baik, orang yang setiap kita ketemu dia ngomongnya yang jelek-jelek, ngomongnya nggak jauh-jauh, hal-hal yang bukan membangun tapi hal-hal yang kurang baik, saudara. Dan saudara sekali dua kali oke lah, berulang-ulang ketemu lagi sama, berulang-ulang bertahun-tahun sama, saudara. Jadi lama-lama kita juga jadi terkamiri dengan kehidupan yang seperti ini. Lama-lama kita ngikut di dalamnya. Saya tidak pernah berkata bahwa semua orang sempurna. Waduh, ini ada yang udah, aduh ini orang baik banget ya. Gak bisa juga, karena saudara belum kenal orang ini, hari-harinya seperti apa, baru kita tahu, saudara. Sebab itu yang paling dekat, yang paling tahu ya family.
atau paling tidak pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga itu akan jauh lebih tahu siapa Anda, saudara. Kita mau tutup seperti apapun, orang-orang di sekeliling bisa melihat kita, saudara. Sebab itu firman Allah berkata kita adalah surat yang terbuka. Saya katakan tadi, saudara, kita perlu menjaga pergaulan, karena pergaulan itu merusak kebiasaan yang baik dari kita. Saudara, Anda mungkin bergaul dengan orang yang narkoba, maksudnya mau membantu. Saudara bergaul dengan orang yang mabok-mabokan, orang yang nggak jelas, ngambil buang waktunya tuh nggak jelas gitu, saudara ya. Maksudnya mau berteman baik, mendukung, memberi semangat. Tapi lama-lama, saudara, ketika saudara dalam kelemahan, fisik saudara lemah, rohani saudara lagi down, ataupun saudara lagi dalam keadaan kecapean, lama-lama saudara bisa keikut. Sebab itu firman Allah berkata kita perlu menjangkau orang lain, kita perlu berbuat baik. Tapi kalau kita tahu ini bahaya buat kita, saudara, kita perlu menjauhi orang-orang yang berpotensi mencelakakan saudara. Karena firman Allah berkata keputusan dari hati ini menghasilkan masa depan kita tuh di depan tuh dari dasarnya dari dalam hati kita. Firman Allah berkata seperti ini, saudara. Jadi yang pertama kita katakan kita perlu ngecek hati kita, saudara. Kenapa kita perlu ngecek? Karena sangat penting, saudara. Itu sangat urgent banget. Alkitab mencatat dengan jelas, saudara. Dikatakan kenapa kita perlu jaga, Amsal 4 ayat 23. Ini ayat yang sudah familiar sekali. Jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Itu terjemahan yang lain. Jadi hati kita menentukan jalan hidup kita. Bagaimana bos bisa mempercayakan Anda pekerjaan yang besar, saudara? Ternyata Anda tuh bohongin di belakang, mungkin mulai korupsi kecil-kecilan, bohong-bohong dikit, saudara ya, dusta-dusta putih, saudara. Bagaimana saudara dipercayakan? Tuhan aja bisa melihat, saudara ya. Jadi bagaimana dia bisa percayakan Anda tidak baik, tidak benar dalam keuangan? Nggak bisa, saudara. Saudara, bagaimana Tuhan mempercayakan hal yang besar? Anda gampang api mudah meledak, saudara. Gimana Tuhan bisa? Karena kita perlu orang lain. Anda tidak bisa hidup sendiri, saudara. Saya katakan kita perlu orang-orang di sekitar. Tuhan pakai orang lain menjadi titik singgung. Jadi Anda tidak mungkin mengurung diri di dalam kemudian berharap sukses. Anda kadang perlu ke restoran untuk makan. Anda tidak mungkin order sendiri, bikin makanan sendiri, bayar sendiri, cuci piring sendiri. Enggak, Anda perlu orang lain yang akan serve saudara. Sebab itu kita perlu memiliki hati yang baik supaya ketika kita membangun hubungan dengan orang lain, saudara ya. Sekalipun saya katakan tidak mudah membangun hubungan, tapi kita akan membangun dengan hati yang baik. Sehingga saudara akan diberi kesempatan-kesempatan lain, saudara. Jadi bukan kita yang menggagalkan rencana Tuhan, saudara. Tetapi saudara kita yang benar-benar membangun hati kita supaya rencana Allah itu digenapi luar biasa. Anda dipercayakan lagi pekerjaan-pekerjaan yang besar, kepercayaan-kepercayaan yang besar, saudara. Semua berawal dari mana? Your heart. Firman Allah berkata seperti ini. Kenapa kita perlu jaga? Karena Yeremia 17 ayat 9. Adapun hati itu penipu adanya. Oh, jelas banget, saudara. Ini terjemahan yang lain dikatakan terlebih lagi pada segala sesuatu. Sekali-kali ia tidak berketentuan. Nggak jelas, saudara ya. Ada orang yang dia mau kejar ceweknya. Semua yang baik bisa kelihatan, saudara ya. Kemudian temannya ada yang juga pengen pendekatan juga. Saudara bisa jadi jahat loh. Bisa jadi langsung gimana gitu, saudara ya. Jadi kan ada yang bilang kan sesama bos tidak boleh saling mendahului, saudara ya. Jangan takut, stok di surga masih banyak yang lagi sedang PDKT. Jangan takut, saudara ya. Kalau dia milikmu, nggak akan lari kemana-mana, saudara ya. Jadi firman Allah berkata, hati itu nggak berketentuan. Bahkan ayat terjemahan yang lain, hati manusia tak dapat diduga, paling licik dari segala-galanya dan terlalu parah penyakitnya. Saudara, Alkitab sudah ngomong dengan jelas, hati itu bahaya, licik, nggak terduga, parah penyakitnya. Kalau saudara sudah kecewa, Anda bisa mengalami depresi, Anda bisa menjadi orang lain. Kemudian, kok anak ini manis banget, tapi kenapa ketika ini bisa jadi berubah dalam sekejap? Karena hati Anda luka, hati Anda tercemar, hati Anda mulai sekarat, saudara. Apa yang kita perlu lakukan? Saudara, saya perlu Yesus. Kita perlu kekuatan Tuhan. Kita perlu pertolongan Tuhan. Karena dia berjanji apa? Dia berjanji, saudara, di dalam Yeskiel 36 ayat 26 dikatakan, aku akan memberikan sebuah hati yang baru dan roh yang baru akan kutaruh di dalam saudara. Jadi pertanyaannya, mau nggak saudara? Tuhan ubahkan.
Kalau saya sih mau, saudara, karena saya tahu setiap kita berjuang setiap hari, setiap kita berusaha untuk hati ini diisi aja yang baik. Hati ini biar semua yang dikandung itu yang baik. Dan itu perjuangan setiap hari. Bagaimana kita merespon, bagaimana kita melatih, bagaimana ketika engkau dipertemukan dengan orang-orang yang tidak baik, tapi engkau harus tetap mengasihi, engkau harus tetap berpikiran positif, engkau harus tetap merespon dengan baik. Itu tidak mudah. Ketika ada orang-orang menjatuhkan Anda, sepak dari belakang, hianat dari belakang, ataupun ada orang-orang yang berbuat jahat kepada saudara, sekalipun Anda mungkin nggak tahu, tapi kan Tuhan tahu. Nah, saudara kadang-kadang bertemu dengan orang-orang yang sulit, saudara, itu tidak mudah. Saudara, Anda perlu berespon dengan baik, Anda perlu melepaskan berkat, Anda perlu memiliki hikmat, saudara, supaya Anda tidak menggagalkan rencana Tuhan dengan merespon yang salah. Firman Allah berkata, Dia akan beri hati yang baru. Dikatakan dia ganti hati yang keras, hati yang rusak, hati yang kecewa, engkau kepahitan, engkau dendam masa lalu, masa kecil dengan keluarga yang broken home. Dan Tuhan bisa rubah, Tuhan bisa ganti, saudara. Hati yang baru, otomatis memori-memori juga jadi baru, saudara. Isi dengan pikiran Kristus. Dan firman Allah berkata, Dia akan buang hati yang keras dan memberimu hati yang lembut. Hati yang lembut bukan berarti saudara ngomongnya udah seperti kalem banget kayak Putri Solo gitu, saudara ya. Jadi orang suka bilang, aduh kok kayak Putri Solo. Enggak seperti itu. Lemah lembut bukan berarti tidak ada ketegasan, saudara. Kalau semua orang yang misalnya di pengadilan itu harus standar lemah lembutnya itu harus standarnya gitu. Oh, lemah lembut tuh apa kabar, Bu? Ya nggak mungkin, saudara. Ya udah ya, divonis 2 tahun jadi 4 tahun. Kan nggak mungkin seperti itu. Ketika ada polisi yang menilang saudara karena saudara nggak bawa SIM, nggak pakai helm, saudara, ya udah Pak, tolong diisi ya. Karena kita berharap lemah lembut itu kalem, saudara. Tapi arti lemah lembut itu sebenarnya enggak. Arti lemah lembut itu dikatakan Musa memiliki hati yang lembut. Artinya dia hatinya rendah hati, saudara. Hati yang tunduk kepada Allah, saudara. Jadi bukan berarti saudara, kalau memang Anda pemimpin di kantor, Anda juga perlu ada otoritas, perlu wibawa, perlu mengambil keputusan, perlu ada saat-saat saudara perlu menegur, saudara. Tapi juga Anda perlu kasih Kristus, Anda perlu hikmat, Anda perlu anugerah Tuhan yang turun, saudara. Dan jadi kelemah lembutan itu tidak berarti langsung orang itu langsung berubah jadi sama semuanya, jadi kalem, jadi soft, ngomongnya pelan sampai nggak kedengaran. Enggak, saudara. Just be yourself. Tapi Anda harus tahu dari hati ini yang memancar kehidupan, saudara. Dari hati ini yang akan orang merasakan anugerah Tuhan, berkat Tuhan, dan air kehidupan itu mengalir. Hari ini yang bisa ngecek hati kita cuma Anda dan saya dan Tuhan. Ada di antara saudara bertahun-tahun Anda mengalami benturan-benturan yang gak habis-habisnya dalam pekerjaan, dalam pertemanan, dalam banyak hal yang lain. Saudara, kita mungkin perlu ngecek hati kita. Tidak ada pernah ada kata terlambat, karena setiap kita akan berjuang setiap hari. Ada di antara saudara, Anda kelihatan dari luar bisa drama, baik, tapi ternyata Anda banyak kali memiliki kandungan hati yang kurang baik. Anda lihat orang gampang iri. Saudara, itu problem. Saudara mungkin sulit. Ada saya ketemu dengan satu orang dan dia cerita dan curhat. Dia katakan, saya tidak bisa terima melihat orang lain sukses. Melihat saya, dia langsung panas, langsung mendidih, saudara. Dan itu karakter yang sudah bersumber dari hati yang kurang baik, saudara. Sampai kapanpun Anda akan terbentur melihat orang lain maju, dan Anda akan menjadi orang yang selalu ingin jadi kurang baik. Anda tidak akan mendukung orang lain, temanmu yang baik, yang sukses, tapi akan menjadi pribadi yang selalu bersaing, selalu kecewa, selalu nggak puas. Dan sampai kapan, saudara? Rencana Allah besar dalam hidupmu hanya digagalkan dengan karakter, dengan respon yang bersumber dari hati yang pahit, dari hati yang kecewa, dari hati yang terluka, dari hati yang trauma-trauma masa lalu yang masih dibawa sampai hari ini. Saya mengalami trauma dari kecil sebenarnya. Dibesarkan keluarga yang kurang baik, didikan keras yang luar biasa. Tapi saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, disembuhkan Tuhan, dan saya membuka hati. Itu perjuangan seumur hidup sampai hari ini. Tapi Tuhan menyembuhkan saya. Dan saya terus berjuang untuk menjaga. Dan saya terus juga berjuang untuk jangan sampai tercemar. Kalaupun tercemar, saya tahu Tuhan itu akan berbicara.
Kita bisa tahu kok kalau kita salah, dan kita akan mulai kembali lagi seperti firman Allah berkata, kenali aku, baca pikiranku, coba aku, tes aku. Sebab itu jangan heran kalau saudara dipertemukan dengan orang-orang yang berat, orang-orang kelas berat yang mengecewakan saudara. Karena untuk mencoba hati kita, seberapa kadar baiknya saudara, seberapa sudah kuat nih, sudah hati taat, hati sudah lembut, hati yang penuh kasih, itu harus dites saudara. Tapi Anda dan saya adalah pemenang, karena Anda akan mengalami perubahan yang luar biasa karena kita mau berkata, Tuhan, ubah hatiku seperti hati. Hari ini izinkan Tuhan yang menjamah hati kita dan merubah kita. Selalu ada harapan karena Yesus itu adalah kasih. Mari angkat tangan saudara. Bapa, kami sepakat, kami mau menjaga hati kami, karena kami tahu hati itu jahat, tidak menentu, dan dikatakan parah penyakitnya. Kami minta ampun kalau kami salah di hadapan Tuhan. Kami sempat memberikan kesempatan untuk hati kami tercemar dengan luka, kecewa, dengan hal-hal yang lain, dengan pergaulan buruk, dengan kebiasaan buruk. Kami minta ampun Tuhan. Kami minta darah-Mu menyucikan, dan kami mau diberikan hati yang baru. Hati yang keras disingkirkan. Kami mau memiliki hati yang Engkau menemukan hati kami, dan Engkau boleh melihat kemurnian hati yang dimana kasih-Mu sudah tinggal dalam hati kami bertahta sepenuhnya. Hamba berdoa Tuhan buat mungkin ada di antara teman-teman yang hari ini kau mengalami, kau tinggal bertahun-tahun dengan hati yang kecewa, dengan hati yang pahit, dengan hati yang tercemar, hati yang sekarat. Tapi hari ini kau mau berkata, Tuhan, aku mau memiliki hati yang baru. Mari angkat tangan saudara. Bapa, kami sepakat, kasih-Mu mengalir, tidak ada batasnya. Kami akan menjadi pribadi yang baru, dengan hati yang baru, dengan hati yang lembut, dan hati yang mengasihi Tuhan. Karena the secret of the heart, rahasia hati kami yang tahu Tuhan. Dan kami tahu akan ada aliran-aliran air hidup yang akan mengalir, karena Engkau sumber dalam hati kami. Engkau mata air dalam hidup kami. Demi nama Yesus. Haleluya. Amen. Bapak, Ibu, Saudara, jangan pernah menyerah. Masalah tidak dapat menghalangi saudara untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saudara, kalau ada Anda yang ingin mohon dukungan doa, saya banyak menerima kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Bukan karena kami mendoakan saudara, tapi karena kuasa Tuhan yang luar biasa. Ada banyak mujizat terjadi, ada banyak pertolongan Tuhan yang luar biasa. Anda bisa mengirimkan doa saudara di nomor-nomor yang telah tertera di bawah ini. Dan sekali lagi, revival dimulai dari Anda dan saya. Apapun boleh terjadi di depan kita, kami maju terus. Yesus itu lebih dari cukup. The secret of the heart, hati kita, rahasianya hanya Tuhan yang tahu. Dan biar kasih Tuhan itu terus memancar, kita memiliki hati yang baik, dan biar kasih Tuhan itu akan dialami oleh orang-orang di sekitar kita yang mengalami pancaran-pancaran daripada sumber mata air yang sudah bermuara dari Kristus. God bless you. See you again. Hello everyone. Welcome to Revival Worship Church. Selamat datang dalam ibadah online service dari Gereja Revival Worship. Selamat hari Minggu. Saya percaya keadaan kita semua dalam keadaan yang baik. Dan kalaupun hari ini ada berapa di antara kita mungkin keadaannya kurang baik, mari kita menghampiri Tuhan, dan dengan ucapan syukur kita datang membawa korban kita, membawa pujian kita. Dan saya percaya saat kita beribadah, kekuatan, kuasa, berkat Tuhan turun atas setiap hidup kita. Mari kita persiapkan diri kita. Anda boleh mengajak keluarga, saudara, atau orang-orang di sekeliling Anda untuk beribadah, menghormati Tuhan, dan kita menghampiri Tuhan. Alkitab mencatat 2-3 orang bersekutu, berkumpul dalam namanya, dia hadir. Dan ketika dia hadir, kuasa, anugerah, rahmatnya turun dalam setiap hidup kita. Mari saat ini sebelum kita beribadah, kita bersama-sama satu di dalam doa. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kesempatan kami boleh hidup sampai hari ini. Dan hari ini kami boleh ada di hari Minggu, di mana Engkau memberikan kami kesempatan boleh beribadah. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah Engkau memberkati seluruh ibadah kami, sehingga lewat pujian, penyembahan, firman, itu boleh menjadi berkat yang kuat, kekal, dan penuh buat setiap hidup kami. Kami ucapkan syukur dan mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan sepanjang minggu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Selamat beribadah and God bless you. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah boleh mengikuti ibadah dari awal pertengahan sampai akhir.
Dan setiap firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh termeterai dalam hidup kita dan terus bertumbuh dan berbuah. Dan saya akan berdoa sebelum kita akan mengakhiri ibadah hari ini, dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah pada hari ini dari awal pertengahan sampai akhir, dan meteraikan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih. Saat ini jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu sekali lagi dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati hidup kita, diberkati kesehatan kita, keluarga kita, dan pekerjaan kita. Dan percayalah Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, Bapak Ibu Saudaraku, dan tetap semangat dan terus mencintai Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati.